Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluda Fasabila Dini, NIM 23060214 dari kelas Apagi 23 Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu CPK 3 Kecerdasan Komputasi, di mana di situ tugasnya kita dapat melakukan proses algoritma genetika pada sebuah studi kasus. Di sini di tugas tertulis bahwa kita mengambil studi kasusnya itu mencari referensi di sebuah artikel. Jadi kita mengambil artikel untuk sebagai acuan studi kasusnya, dan juga saya mengambil datanya dari artikel tersebut. Di situ saya mengambil artikelnya berjudul Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimalisasi Pelayanan Kependudukan. Proses yang harus ada di soal itu, kita membuat representasi kromosom, setelah itu menentukan jumlah individu, setelah itu kita membangkitkan individu secara random. Yang C, membuat fungsi fitness untuk menentukan baik tidaknya individu, dan D, merancang cara crossover dan juga mutasinya. Nah, dari 4 proses itu kita lakukan pengulangan sampai ke 3 generasi. Yang tujuannya nanti kita memilih individu terbaik dari setiap 3 generasi itu untuk merepresentasikan agar tercapainya tujuan dari studi kasus yang ada, permasalahan yang ada. Nah, di sini permasalahan utama di dalam artikel itu terdapat proses penjadwalan pelayanan pengambilan surat pengantar akta kelahiran yang masih dilakukan secara manual. Nah, jadi sehingga sering menimbulkan waktu tunggu yang lama, jadwal yang tidak efisien, serta potensi bentrokan jadwal. Jadi kondisi ini menyulitkan petugas pencatatan sipil dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi penjadwalan yang terkomputerisasi agar pelayanan kependudukan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terstruktur melalui penerapan algoritma genetika sebagai solusi optimasi penjadwalan pengambilan akta kelahiran. Jadi ini data yang kita ambil sebagai di algoritma itu berupa gen atau aleli. Nah, itu terdapat 65 gen di mana dibentuk dari total jumlah pendaftar pada aplikasi pelayanan pengambilan akta kelahiran. Setiap pendaftar ini direpresentasikan sebagai satu gen dalam proses algoritma genetika. Jadi di sini kita mengambil data pendaftar pengambilan akta kelahiran. Nah, itu setelah datanya kita terkumpul menjadi 65 pendaftar. Nah, setelah itu kita mengubahnya menjadi itu sebagai gennya. Jadi kita terdapat 65 gen. Proses selanjutnya yaitu merepresentasikan kromosom dan juga menentukan jumlah individunya. Jadi kromosom ini direpresentasikan dalam bentuk A, B, C, D, dan E. Di mana A, B, C, D, dan E ini merupakan gen berupa bilangan integer yang dibangkitkan secara acak dengan batasan nilai tertentu. Jadi batasannya atau proses randomnya ini merupakan dengan batasan-batasan, di mana A ini memiliki rentang nilai 0 sampai 30, sedangkan variabel B, C, D, dan E ini memiliki rentang nilai 0 sampai 10. Dan jumlah individu dalam satu populasi ini adalah 13 individu yang diperoleh dari pembagian 65 pendaftar dengan kapasitas maksimal 5 pendaftar per hari. Jadi di sini pembagian populasi awal, di sini terdapat dalam satu populasi ini terdapat 13 individu atau kita ubah menjadi 13 kromosom. Di dalam per individu, di dalam per kromosom ini terdapat 5 gen dari proses acakan tadi. Seperti itu. Proses randomnya tadi dengan batasan-batasan tersebut. Selanjutnya kita melakukan proses evaluasi fitness, di mana kita mencari nilai dalam evaluasi kromosom, yaitu fungsi objektif setiap kromosom, di mana nilai tersebut diperoleh dari rumus yang ada pada algoritma genetika. Jadi permasalahan yang diselesaikan ini kita mengambil contoh, yaitu nilai variabel A, B, C, dan E yang memenuhi persamaan A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 4D ditambah 5E ini 30. Jadi fungsi objektifnya sebagai berikut, kita mengambil sebagai berikut. Dilakukan proses
objektifnya dengan yang tadi. Di sini kita mencobanya di kromosom pertama, yaitu didapat hasilnya jadi 50. Kita melakukan prosesnya sampai ke kromosom 13. Setelah itu kita melakukan proses seleksi kromosom, di mana proses ini kita menseleksi kromosom. Nilai yang dicari ini ada 3, yaitu nilai fitness, nilai probabilitas, dan nilai kumulatif probabilitasnya. Di sini kita mencari nilai fitnessnya dulu, yaitu 1 dengan rumus 1 dibagi fungsi objektif atau yang tadi nilai fitness pertama, hasil dari evaluasi fitness pertama ditambah 1, yang didapat hasil sebagai berikut. Kita melakukan prosesnya sampai ke 13 fitness. Setelah itu kita melakukan mencarikan nilai probabilitasnya menggunakan rumus fitness 1 dibagi total fitness. Jadi kita sesuai fitness 1 ini kita bagikan dengan total. Terdapat ini selanjutnya di proses fitness kedua juga sama, kita langsung bagikan dengan total, didapat hasil sebagai data berikut. Selanjutnya ini hasil rekapan tadi nilai fitness dan juga nilai probabilitasnya. Setelah itu ada rank tertinggi sampai terendah. Dari hasil proses seleksi ini kromosom terlihat 2 probabilitas dengan ranking terendah, di mana 2 probabilitas ini akan dieksekusi ke proses selanjutnya, yaitu proses perkawinan silang atau crossover. Nah, selanjutnya kita melakukan proses perkawinan silang atau crossover sesuai dengan proses yang diminta di poin D. Nah, proses sederhana pada crossover yaitu dengan kita menentukan satu titik sebagai titik potong pada proses crossover, di mana titik ini akan menjadi tempat pertukaran gen atau pertukaran gen 1 dengan gen lawan, sehingga menghasilkan overspring yang akan menjadi crossover baru dari hasil on cut point. Jadi proses crossover ini kita menggunakan proses one cut point. Nah, di sini kita dapat crossover 5 dan juga crossover 11. Kita melakukan proses one cut point. Di sini terdapat titik potongnya di bagian ini. Habis itu kita tukar, terdapat hasil crossover baru sebagai berikut. Jadi ini adalah proses perkawinan silangnya. Jadi proses ini, setiap crossover yang memiliki probabilitas rendah akan dipasangkan secara acak agar dapat menghasilkan overspring yang akan dijadikan sebagai kromosom baru. Nah, ini setelah melakukan proses perkawinan silang ini nantinya yang akhirnya terdapat kromosom baru sebagai di sini yaitu crossover 5 dan juga crossover 11. Selanjutnya melakukan proses mutasi seperti yang diminta di poin D. Mutasi didapat kita melanjutkan jadi kromosom 5 dan juga kromosom 11. Jadi sebelumnya di sini gen D ini bagian D ini dimutasi jadi awalnya 7 jadi 5. Setelah itu gen D dimutasi juga yang kromosom 11 awalnya 2 jadi 4. Proses mutasi dilakukan dengan mengubah satu gen secara acak pada kromosom hasil crossover. Perubahan nilai gen tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan, di mana mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan variasi solusi agar algoritma genetika tidak terjebak pada solusi lokal dan dapat menghasilkan penjadwalan yang lebih optimal nantinya. Jadi tujuan dari proses mutasi ini itu agar meningkatkan variasi solusi algoritma genetika untuk nantinya ini tidak terjebak atau tidak gagal di solusi lokalnya. Selanjutnya kita mengulang di proses generasi 2 dengan proses yang sama yang diminta di soal. Kita memunculkan kromosom baru, setelah itu kita
mencari fungsi fitnessnya, evaluasi fitnessnya ini dapat. Jadi ini prosesnya juga sama. Ini nilai probabilitasnya kita mencari. Setelah itu melakukan proses perkawinan silang atau crossover. Kita terdapat kromosom 2 dan juga 9. Di sini selanjutnya mutasi. Jadi di sini gen D 9 itu diubah jadi 5. Mutasi gen E tadi awalnya 8 kita ubah jadi 4. Dan sama kita lanjutkan lagi di generasi 3. Jadi di generasi 3 prosesnya sama seperti di atas, dimana kita membuat fungsi fitnessnya, setelah itu evaluasi fitness, probabilitas, dan juga crossover dan juga mutasi. Setelah dilakukan 3 generasi, terdapat kromosom terbaik dari generasi pertama dan ketiga. Itu setelah kita tadi proses, yang terbaik itu terdapat yaitu kromosom 7 yang di dalamnya terdapat nilai gen 15, 4, 8, 3, dan 1. Jadi nilai perhitungannya itu seperti tadi ya, A ditambah 2B tambah 3C tambah 4D tambah 5E sama dengan, nah ini hasilnya 64. Setelah itu fungsi objektifnya terdapat 34. Ini nilai paling kecil. Jadi kromosom 7 ini fungsi objektifnya atau fungsi fitnessnya itu terdapat paling kecil 34, yaitu ini fitnessnya 0,0286. Jadi ringkasan dari per generasi, ini generasi 1 terbaik kromosom 7 yaitu dengan objektif 34 dan fitness 0,0286. Satu generasi 2 tetap menjadi terbaik yaitu kromosom 7 dan 3 juga. Jadi dari 3 generasi yang kita susun itu kromosom 7 adalah individu terbaik karena memiliki fungsi objektif minimum 34 yaitu 34 dan fitness maksimum dibanding kromosom lainnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi CPK 3 pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami dari presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.